YouTube channel Mayo Klasik. Oke guys, jadi di sini gue mau bikin satu video sama teman gue. Ya di sini mungkin ada yang udah kenal. Ya di sini ada Aldi Teren. Ya dan di sini ada salah satu magician senior gue. Ya, Ko Handi ya, Ko Handi Altran. Ya, jadi ini udah sesepuh nih. Belum. Masih belajar juga, masih belajar. Oh, kita semua masih belajar ya, master. Betul. Kita semua master. Selesai. Iya, master itu masih terus belajar ya. Jadi di video kali ini gue mau ngapain sih sama dua magician ini? Ya, di sini gue akan membahas etika sulap. Ya mungkin di sini ada yang nonton video gue atau mungkin nonton videonya Aldi dan belajar sulap juga sekarang. Tapi ada beberapa magician yang gue lihat tuh belakangan ini main sulap tapi belum mengerti etika sulap itu apa aja sih. Ya jadi sebenarnya tuh kalau misalnya sulap itu kita punya etika juga di dunia sulap ya. Iya, benar. Ya, karena bukan di sulap tuh, kalau di setiap dunia pekerjaan ya di sekolah pun harus ada etika, di rumah pun kalian ada etika. Ya, tapi di sini yang akan gue bahas kali ini adalah sulap, etika dalam sulap. Jadi ini kita akan bahas satu-satu aja ya. Iya, jadi kalau sulap kan banyak poin-poinnya tuh etika-etika. Jadi sebenarnya etika-etika itu cuma rangkuman dari beberapa yang kita sebut sebenarnya moral Okay. kita sebagai seorang seniman. Oke. Jadi etika-etika itu gampang lah. Kalian bisa search nanti di Google aja di Yahoo. Google di Yahoo. Siap, Google di Yahoo. Ya, maksudnya buka Yahoo dulu terus baru ketik baru Google. Iya. Ya gitu maksudnya ya. Ketemu baru cari. Ya betul, itu namanya Google di Yahoo. Iya. Jadi etika-etika itu kan banyak tuh. Yap. Yang paling gampang itu sebenarnya tidak membongkar. Oke, itu kita bahas poin pertama. Berarti yang pertama itu tidak membongkar sulap. Ya, Ya. tidak membongkar rahasia sulap. Ya, tapi kita balik lagi kita akan bahas di sini. Boleh nggak sih sebenarnya kita ngebongkar rahasia sulap? Ya, karena di YouTube ya sekarang banyak ya yang komen, wah gua tahu tuh caranya bla 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 bla. Atau mungkin di Instagram ada yang lagi main orang lagi main ya, terus ada komennya, wih keren ya, pasti pakai AA gitu ya. Jadi secara nggak langsung kan itu ngebongkar atau nge-hackler juga ya, jadi hackler juga ya. Jadi kita ngerasa sulap kita kalau dibongkar atau bisa dihancurin lah ya sama orang lain lah gitu penonton. Ya kita bahas itu, kira-kira boleh nggak sih sebenarnya kita ngebongkar sulap? Ya. Kalau misalnya dari Ko Handi dulu deh. Kalau menurut gua, Magic itu lagi unik sebenarnya. Lagi unik. Jadi kita punya etika baru khusus untuk sosial media. Yap. Oke. Jadi, Contohnya kayak gua salah sama Aldi ya, gitu betul ya. nih, dua-duanya nih ya. Kita magician tapi di YouTube gitu ya. Betul. Jadi ada beberapa faktor, ada beberapa titik-titik dari sulap itu yang memang magician sendiri membuka. Yap. Dari buku, dari video-video singkat gitu yang kayak YouTube yang kayak kalian lakukan gitu kan. Iya. Banyak banget sebenarnya. Hackler. Tapi tetap sebenarnya mereka ini melakukan kan ada batasnya. Batas-batasnya itu adalah sebenarnya yang mereka ajarkan itu atau ditutorialkan itu untuk meningkatkan minat sulap. Yap. Jadi ada beberapa yang memang udah umum baru dibuka sekali lagi. Yes. Ya, kan? Bukan baru dibuka sebenarnya. Ya Udah kita ngomong fair aja gitu ya, kan. betul. Maksudnya udah pernah dibuka sama orang lain, tapi Ya. kita remake lah, remake video lagi dengan gaya sendiri, Yes, dengan betul. masukan sendiri gitu Betul. kan. Nah, itu yang memacu magician muda kayak kalian ini untuk belajar magician. Kalau nggak pernah tahu, siapa sih yang mau tertarik? Ya, betul. Oke, sekarang kita dari Aldi Teren. Ya, sebagai seseorang yang tiap minggu dulu ngupload tutorial. Oke. Tapi kalau menurut gua nih, so far tutorial nggak masalah. Oke. Selagi itu sudah dibongkar, ada jalan lainnya. Menurut gua, contohnya adalah kalau misalkan gua mau mindahin handphone itu dari sana ke sini, itu ada beberapa cara. Yap. Bisa diangkat, bisa digeser, Oke. bisa dirempar. Jadi kan ada banyak banget caranya. Oke. Nggak cuma satu. Kalau cuma satu, gua nggak berani. Oke. Tapi kalau udah lebih dari satu atau dua cara untuk dilakukan, menurut gue sih fine aja, nggak tahu ya, itu menurut pandangan Jadi gue pribadi. sebenarnya kan kalau magic itu ya misalnya magic contoh ngilangin kartu, tapi kan dia banyak variasinya, cara ngilangin Ya. kartu A, cara ngilangin kartu B, C, Banyak D segala banget. macam. Tapi yang lu bongkar itu adalah salah satu dari variasinya paling mudah lah. Ya. Yang paling mudah. Dan kalau menurut gue pribadi, gue memberikan tutorial yang
bisa terpakai untuk mereka, untuk ya kalian yang nonton gitu. Oke, sekarang kalau dari gua sendiri karena gua juga masukin video tutorial ya, karena kita sama nih, sejenis Ini kita bongkar sulap. tapi bukan penyuka sesama sejenis ya. Bukan. Ya, jadi kalau misalnya gue sendiri, ya kalau misalnya di zaman sekarang ini, sekarang 2017, zaman makin modern, ya ada lah yang namanya Max Magician yang buka sulap, ya. Dan di sini pun sendiri gue juga nggak buka sulap. Tapi kalau dari gue sendiri, sulap itu ada yang boleh dibuka, ada yang enggak. Ya, setuju ya? Setuju. Karena ada sulap itu yang bukan ada sulap ya, ada magician yang nyari uangnya dari bikin alat sulap. Ya. Betul? Ya, contoh misalnya kalau kalian lihat video ada yang jual misalnya alat gimmick ya, harganya misalnya 70.000, itu kan di dalamnya ada DVD sama gimmicknya. Nah, itu kan mereka dapat uangnya dari sana. Nah, kalau yang itu gue bilang itu nggak boleh dibongkar. Kenapa? Karena kita merusak pendapatan mereka. Betul? Betul nggak nih? Kalau misalnya gue salah, nggak apa-apa, bilang aja. Ya. Tapi kalau misalnya yang trik-trik simple ya, kayak yang misal sudah pernah dibongkar sama kayak Kohadi bilang tadi, kalau gue bilang itu menurut gue boleh. Tapi di sini balik lagi ke kode etik. Kalau misalnya ada orang lagi mainin, jangan dibongkar. Ya. Gitu. Itu kalau dari gue. Ya, ntar jadinya so tahu, betul. tapi sebenarnya kalau ngomongin channel lu sama channel gua, kita bukan ngebongkar. Iya. Ngebongkar itu misalkan gini, Handi Altan, Handi lagi main, ya, terus tiba-tiba kita komen di bawah nih, kita komen itu begini begitu, ini caranya, ya ini kan begini, caranya begini itu loh. Itu ngebongkar. Capek banget ya itu ngebongkar. Capek. Kalau kita kan mengajarkan, maksudnya mengajarkan dari apa yang kita lebih tahu dan itu layak untuk kalian tahu juga. Setuju nggak sih? Oke, setuju. Jadi jawaban di poin pertama ini adalah sulap boleh dibongkar atau enggak? Ada yang boleh, ada yang enggak. Ya. Setuju ya? Setuju. Oke, di sini 3 magician udah setuju ya. Oke. Jadi ya kalau misal kalian nonton video gue lagi main sulap, ya jangan coba tanya lagi di komen, "Bang, tutorialnya dong, Bang." Ya, oke? Sama. Poin kedua apa nih? Ini master ya. yang hafal. Jadi kita mungkin agak random ya. Jadi yang sekarang yang seru itu adalah saling menghormati dan menjaga teman seprofesi. Yap. Oke. Nah, dengan kalian bertanya atau sok menjabarkan apa yang dilakukan oleh teman-teman di sosial media apapun itu secara nggak langsung kalian itu ngebongkar atau menurunkan atau mengganggu apa yang mereka lakukan. Jadi menghilangkan ilusi itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal banget. Meskipun sebenarnya tujuan kalian mungkin mau kasih lihat nih, gua tahu. Iya. Itu paling banyak. Gua cut dulu ya. Berarti poin kedua ini adalah saling menghormati sesama magician. Yap, betul? Oke, berarti yang tadi Kohadi bilang, kadang yang tadi gue bilang juga ya di Instagram atau di YouTube, yang gue lagi main sulap, tiba-tiba ada yang bilang, "Oh, itu tuh caranya begini nih, gue tahu caranya." Tapi dikasih tahu caranya, jelas. Dari A sampai Z dikasih tahu semuanya. Detail banget. Detail. Itu habis itu diginin kan. Ya, betul. Ini pengalaman banget pribadi. Terus ternyata pas kita jawab, "Enggak kok, bukan begitu." Iya. Jadinya salah. Ya, itu ujung-ujungnya jadinya sok tahu. Ya. Nah, itu tadi dari Kohadi. Sekarang kalau misalnya dari lu, bagaimana saling menghormati sesama magician? Kalau saling menghormati menurut gua gini sih, lebih ke tidak terlalu ya benar kata Pak Handi juga, nggak usah nggak usah sok ngebongkar apa segala macam, tapi at least kalau kalian sudah tahu gimana caranya, ya udah nikmatin aja videonya, keep secret aja. Iya, ya cukup kalian aja yang tahu, mau ngasih tahu ya nggak usah di depan mereka semua atau siapa itulah gitu. Ya mungkin ya itu baik lagi kan, namanya juga etika ya. Jadi coba aja kalian kita balikin ya, kalau misalnya kalian magician ya, kalau misalnya kalian lagi main terus tiba-tiba ada gua, ya misalnya kalian main trik yang simple lah, terus tiba-tiba pas lagi di tengah permainan gue bilang, itu caranya begitu tuh ya, caranya begitu tuh. Perasaan kalian bagaimana gitu? Yang kalian mau menunjukkan satu magical moment, tapi tiba-tiba dirusak gitu aja. Ya. Jadi poin kedua ini emang kita harus menghormati sesama magician. Sebenarnya nggak sesama magician dong, sesama profesi lah ya. Gitu. Jadi kita harus kalau misalnya kita magician, kalian udah mengakui diri kalian magician, kalian harus bersikap profesional juga. Di sini kita akan bahas lagi poin ketiga. Silakan Bapak Adi. kita di sini soalnya junior ya, seniornya cuma itu.
Jadi yang hafal bukan senior, cuma kebetulan gue belajar lebih dulu aja. Oke, ya gitu. Kita sama-sama master ya, masih terus belajar. Oh, ini gue pernah dengar sih. Gue pernah dengar apa? Kita sebagai magician harus menjaga peliharaan kita. Maksudnya apa sih namanya? Kita kan biasa magician pakai ada main burung lah, ada yang main pakai kelinci. Kita harus benar-benar merawat dia, gitu loh. Benar nggak sih? Itu masuk ke etika nggak sih? Itu sih sebenarnya pecahan. Jadi sebenarnya gini, poin-poin etika ini pertama kali ditulis itu tahun 1924. Hafal kan? Gue bilang apa? Jadi sebenarnya sekarang itu kita lagi dalam masa banyak perubahan-perubahan tentang etika itu. Ya, karena makin modern ya. Betul. Akan banyak kayak tadi misalnya menjaga dan merawat propsnya sendiri. Itu sebenarnya kan pilihan lagi, balik lagi itu kebiasaannya dari si magician-nya. Kalau taruh sembarangan, ya gimana caranya sih? Itu rahasia ditaruh sembarangan. Ya. Kalau pakai makhluk hidup, kenapa nggak dirawat dengan baik? Karena banyak tuh yang main burung, ya. Gitu. Belum dimainin, belum selesai itu, belum mulai show udah mati duluan. Ada yang terus kan nggak boleh gitu. Ditaruh di rumah lupa dikasih makan. Iya, itu gua sebenarnya sih. Enggak, minta maaf ya. Enggak, tenang, ada nyokap gue yang ngerawat gue. Dari lu sendiri karena kalau misalnya main slot ada pernah pakai binatang nggak sih? Kebetulan gue fokusnya cuma di kartu. Tapi gue tetap mencoba untuk merawat ya si kartu-kartu yang gue punya itu. Karena gini, apapun aset yang kita punya, dia akan tetap tampil ketika kita memberikan sebuah hiburan kepada penonton kita ya kan. Jadi itu ada props ya, kita bilang propsnya binatang atau gimmick kita itu bilang kita props itu. Ya. Jadi ya nggak mungkin kan kalau misalkan gue main kartunya jelek. Nggak enak dilihat, nggak kelihatan juga profesionalnya. Jadi ya sebaiknya sih harus merawat ya apapun yang sering kita gunakan sih. Intinya itu. Jadi ini sebenarnya gue juga pernah ngerasain begini ya. Jadi ini sharing aja sharing. Nah, di sini kan kita bahas adalah menjaga props kita sebaik mungkin ya. Merawat dan menjaga properti kita lah, properti sulap kita ya. Jadi kenapa sih kita harus menjaga properti kita? Seperti kalau dibilang tadi juga itu kan properti ada rahasia ya di sulap ya. Jadi kalau misalnya kita taruh sembarangan ya itu magicnya hilang gitu loh, karena orang juga udah jadi pada tahu ya gimana sih cara mainnya segala macam, rahasianya di mana tahuan. Dulu waktu gue masih sekolah dulu gue sering perform kan di sekolah tuh ya. Gue tuh suka taruh properti sembarangan ya. Jadi alat sulap gue tuh gue biasa taruh dalam ini nih apa, dalam tas semua ya. Udah habis selesai show gue masukin semua ke dalam tas, udah gue tinggal aja begitu. Gue tinggal dibongkar temen ya, dan temen gue iseng temen gue iseng dibuka strap segala macam gini. Selamat datang. Wah, selamat datang. Ya akhirnya apa, itu akan berdampak negatif ke kalian sendiri. Ya kenapa? Karena ketika kalian mau mainin properti itu lagi, ya teman-teman kalian udah pada tahu, jadi efek magicnya tuh udah hilang ya, jadinya nggak wow gitu, cuman gitu doang ya mainnya. Ya, jadi begitu sebenarnya. Jadi ya itu alasan kenapa magician itu harus menjaga propertinya sebaik mungkin. Ya. Jadi itu adalah sebagian besar ya etika magician ya sebenarnya. Ini yang berlaku bukan cuma di Indonesia aja sebenarnya ya, tapi seluruh dunia. Ya. Jadi itu adalah etika basic magician lah. Apa sih yang kita harus lakuin etikanya ketika kita menjadi seorang magician gitu loh. Ya. Karena ketika kita semakin jago ya, kita semakin gede tanggung jawabnya juga. Banget. Ya kita sebagai magician ini tanggung jawabnya gede. Kita harus jaga rahasia lah, kita harus jaga properti kita lah, segala macam. Kita harus menghormati sesama magician. Ya sebenarnya masih banyak etika yang lain ya. Tapi di sini mungkin kita akan bahas yang garis besarnya, secara garis besarnya aja, yang pentingnya aja. Ya karena kalau misalnya gue jelasin semua percuma, kalian juga nggak akan ngerti. Kalian juga nggak akan ngerti. Ya. Kalau gue boleh merangkum gitu ya, magician itu sebenarnya punya tanggung jawab yang besar sekali. Begini, semua etika itu bisa dirangkum menjadi satu buah poin. Intinya adalah magician itu harus menjaga, melindungi rahasianya. Bukan cuma nyimpan rahasia, tapi melindungi. Melindungi itu kalau dijabarin lagi panjang. Melestarikan, membagi, lalu menjaga dengan baik. Itu melindungi. Jadi magician itu harus melindungi. Magician have to protect the secret, not just keep the secret, but protect the secret. I agree with you. Itu sangat setuju sekali. Kalau menurut lo dari 3 poin itu gimana? Balik lagi,
tergantung dari magician itu menyikapinya seperti apa. Kalau ngomongin etika, sebenarnya masing-masing personal tuh punya tanggung jawabnya sendiri untuk membatasi diri seperti apa dia akan dipandang oleh orang sekitarnya. Jadi ya nggak bisa dipatokin, yang bisa matokin ya cuman si orang itu sendiri. Menurut gua sih itu. Moral jadinya. Moralnya jatuhnya ke moral. Ya, jadi sebenarnya juga kadang sih gue suka agak gedek, ini jujur aja ke kalian ya, gue suka agak gedek nih. Ini curhat jadi di bawah nanti judulnya curahan hati para magician gitu. Hashtag baper gitu. Hashtag jangan minta tutorial. Ya kadang gue suka dek aja gitu. Misalnya gue lagi main sesuatu yang simple trick lah ya, misalnya titu water atau apalah segala macam ya, gue nggak usah sebutin semuanya triknya. Tapi di sini banyak orang yang tiba-tiba, oh gue tahu tuh caranya pakai ini bla bla gitu segala macam ya. Sebenarnya ya itu baik lagi sih ke manusianya sih ya, karena manusia itu sebenarnya masa tidak pengen dibodohi gitu. Ya betul kan? Yeah. Tapi kalau boleh nasihat dikit ya, karena so tua dikit ya, so tua. Gak apa-apa. Siap. Jadi gini, gue selalu mengajarkan ke teman-teman yang sempat kita deket semuanya banyak ya. Sedikit promo dikit nih, Magic Night ya. Yap, Magic Night. Kalian Grand Mercure. Kalian kalau misalnya mau belajar sulap lebih dalam lagi ya di sini bergaul dengan magician ya, kadang gue datang, kadang Aldi datang. Kalau ini sih selalu datang dia. Ya gue yang susah. Jadi temuin gue di Plumeria lah. Jadi kalau mau dia hadir, tulis di komen di bawah. Tulis komen di bawah. Ya, kalian bisa datang. Ya, acara itu setiap hari Sabtu, hari Sabtu malam pastinya. Jam 7 sampai tengah malam, sampai dipanggil, sampai dicariin. Itu pun kalau ada nyariin kalian ya. Grand Mercure Kemayoran ya. Alamatnya nanti gue kasih di description di bawah. Boleh. Ya. Next. Balik lagi, nasihatnya ini selalu gue pas juga. Maksud gue akan gue selalu ngulang ke teman-teman juga di sini. Gue selalu bilang gini, magician itu sebenarnya harus punya sikap yang bijaksana. Tahu bukan berarti harus berbicara. Yes. Bisa bukan berarti harus kasih lihat. Yes. Gitu. Jadi sabar, tenang, berbijaksanalah. Nggak usah pamer. Magician itu begitu main semua orang pasti suka. Gue setuju nih. Gue setuju. Pamer itu malah bikin nilai magicnya dia jadi turun. Ya, orang baru belajar lah, jadi nggak ada apa-apanya. Ya. That's right, baby. Merdeka. nambahin dari Ko Andi. Pesan buat kalian yang ketika ngelihat siapapun performer yang lagi tampil, kalau kalian udah tahu, nikmatin aja permainannya. Nikmatin aja. And just keep the secret. Oke. Jadi itu balik lagi ke poin tadi ke nomor 2. Menghormati sesama magician. Ya. Protect the secret. Atau kalau misalnya kalian tetap melakukan itu, kalian akan mendapat satu gelar, yaitu heckler. Apa itu heckler? Ada di channel gue. Channel gue juga ada. Gue bahas duluan, bro. Oh iya. Aduh, salah promosi. Ya, jadi habis dari sini pindah ke situ, dari situ pindah ke sini lagi. Iya. Ya kita saling bantu aja ya. Magician nggak ada yang bersaing. Ya, saling bantu lah. Jadi sebenarnya juga ya di sini sebenarnya gua sama Aldi kan kasih tutorial gitu ya. Sebenarnya di sini kita juga bukan menggurui ya. Sebenarnya kalau magician itu bukan menggurui tapi sekedar sharing. Sharing di sini kalian kalau misalnya datang ke sini juga gua ketemu sama Ko Andi. Ya Ko Andi tiba-tiba ajarin gua, sebenarnya itu bukan ajarin, kita sharing sama magician karena kita semua ini master. Masih terus belajar, ya. Berbagi sih yang paling penting. Berbagi, betul. Karena kuncinya dari belajar itu adalah berbagi. Sesama magician jangan pelit ilmu lah, gitu. Ya kecuali kalian berbagi ilmu sama orang awam itu sama bohong. Dah, ya gitulah, namanya bohong gitu. Jadi menurut kalian gimana? Ya part mana yang paling kalian suka? Etika mana yang menurut kalian paling benar? Ya kalian komen di bawah. Ya, dan kalian kalau misalnya suka video ini, kalian like video ini. Ya, kalau kalian setuju juga kalian like video ini. Ya, kalau bisa nggak setuju, like juga videonya ya. Dan jangan lupa yang paling penting adalah subscribe channel YouTube gue di www.youtube.com/mayokclassic. Dan di sini ada Aldi Teren Putra, youtube.com/putraaldi pakai Y. Oke, kalau ini Instagram ya. Boleh. Instagramnya di sini ya. Apa? @altair_chan. Oke, kalian bisa follow Instagramnya Ko Andi di sini ya. Oke. Ya, oke guys. Ya, seperti biasa segini dulu untuk video gue kali ini. Ya, jangan kemana-mana, stay tune on my YouTube channel. And oke, seperti biasa guys, ikutin gue semua. See you next video and